Oleh karena itu mestinya masjid harus menjadi rumah kedua setelah tempat tinggal. Aktivitas yang dilakukan di rumah kemudian dilanjutkan dengan di masjid, dan ini tentu perlu pembiasaan, kemudian juga bimbingan serta keteladanan dari orang tua, khususnya dari seorang ayah yang memang memiliki kewajiban untuk senantiasa mengerjakan sholat yang 5 waktu di masjid. Bimbing anaknya, ajak anaknya, raih tangannya, gandeng, kemudian bawa ke masjid, berjalan beriringan, maka anak akan merasa adanya kehadiran ayahnya yang menjadi tauladannya. Makanya hari ini kalau kita lihat suasana masjid yang riuh rendah dengan anak, di satu sisi ini adalah merupakan pertanda bagaimana anak sesungguhnya sedang belajar untuk menyesuaikan ataupun dengan kondisi masjid. Ya, tetapi di sisi yang lain kita juga cukup miris, ya, tatkala anak hadir di masjid tanpa kehadiran orang tua, tanpa ada orang tua yang ikut mendampinginya. Anak kadangkala hadir di masjid karena diajak oleh temannya, karena dia melihat di masjid ternyata ramai, di masjid ternyata bisa bermain ke sana kemari, maka akhirnya dia datang ke masjid, tetapi orang tuanya sendiri absen, orang tuanya sendiri tidak ada. Maka kita bisa menyaksikan bagaimana anak begitu liar, anak begitu susah diatur, sehingga ini kadang-kadang menjadi sebab para DKM, ya, ini marah. Para DKM ini tidak nyaman dengan kehadiran anak, padahal sesungguhnya mestinya anak itu dari sejak dini, tatkala mereka sudah mulai bisa berjalan, mereka mulai bisa berlari, bawa ke masjid, ya, sekalipun mungkin di awal-awal mereka sulit untuk diatur, tapi yakin bahwa nanti ada saatnya di mana mereka akan bisa mengikuti sholat berjamaah secara tertib, dan inilah merupakan suatu cikal bakal kita mendidik anak kita. Sehingga kalau seandainya anak datang ke masjid kemudian melakukan keributan, contohnya lari sana lari sini, kemudian dimarah, kemudian diusir, ya, lalu akhirnya anak tersebut menjauhi masjid, lalu kemana mereka akan bermain? Tentu kalau bukan di masjid, di luar masjid, di jalan, di gang, bertemu dengan berkumpul dengan teman-temannya, kemudian berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak layak. Nah, apakah ini yang kita harapkan? Maka kita mestinya bisa maklum dengan anak, ya, dengan karakternya yang mungkin susah diatur, yang mungkin masih bebas dan liar, tetapi kita ada harapan di sana, anak nanti akan terbiasa ke masjid, anak akan senantiasa merindukan masjid, anak akan senantiasa datang ke masjid untuk memakmurkannya. Inilah yang kita harapkan dari generasi yang soleh dan solehah dari anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka tarbiyatul aulad kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, yaitu mengajarkan sholat. Karena tadi Nabi Ibrahim sudah memilihkan lingkungan yang tepat, lingkungan yang baik, yang dekat dengan masjid, inda baitikal muharram, ya. Maka dalam lanjutan ayat tersebut, ya, Rabbana liyuqimus sholata, masih di surat Ibrahim ayat yang ke-37, ya Rabb, agar mereka mendirikan sholat. Artinya bahwa sholat menjadi poin penting, sholat menjadi aspek yang sangat perlu ditekankan kepada anak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan tuntunannya, di mana Rasul mengatakan muru sibyanakum bisolati fi sab'in, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat dikala usia mereka 7 tahun. Wadribuhu fi ashrin, dan berikan sanksi, pukul. Tentu pukulan bukan didasari dengan emosi, pukulan bukan dalam rangka untuk mencelakai anak, tapi pukulan dalam rangka ta'dib, pukulan dalam menanamkan adab dikala usianya 10 tahun. Artinya ada proses pengajaran, pembiasaan sholat yang sekali lagi ini harus dimulai dari orang tuanya, keteladanan orang tuanya. Jika kita menginginkan anak kita senantiasa dapat melaksanakan sholat berjamaah, maka contohkan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya datang atau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bimbing, bawa anak-anaknya, maka ini akan menjadi kebiasaan yang baik.
Lalu pertanyaannya, mengapa harus sholat? Bukankah ada syariat yang lain seperti puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh? Lalu mengapa di sini Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ke-37 menanamkan pengajaran sholat? Karena sholat adalah batas yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah, bahwa batas yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penentu terhadap amal-amal yang lainnya. Barometernya adalah salat. Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba adalah sholatnya. Idza sholahat sholaha sairu amalihi. Jika perkara sholatnya baik, benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan mempengaruhi amal-amal ibadah yang lainnya, amaliyah yang lainnya. Wa idza fasadat sairu amalihi. Tapi kalau seandainya amalan sholatnya rusak, kualitasnya rendah, tidak bisa khusyuk, jauh dari tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga akan mempengaruhi terhadap amaliyah yang lainnya. Jadi barometernya adalah sholat. Tidak akan mungkin orang yang menjaga sholatnya dia abai terhadap perkara zakatnya. Tidak akan mungkin orang yang mampu senantiasa khusyuk dalam sholatnya dia abai terhadap saumnya. Begitu juga jangan kita berharap orang mengeluarkan zakat kalau seandainya dia tidak pernah mengerjakan sholat. Jangan kita pernah berharap orang tersebut akan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan di sementara dia tidak pernah sholat. Apalagi dia ada kesadaran untuk melaksanakan haji ataupun umroh di sementara sholatnya itu ditinggalkan ataupun diabaikan. Maka sholat menjadi barometer untuk amaliyah-amaliyahnya. Inilah mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menuntunkan dan mengajarkan sholat pertama kali sebelum amalan-amalan yang lainnya. Tentu bukan dalam artian meremehkan amaliyah-amaliyah yang lainnya, tetapi karena sholat adalah merupakan barometer ukuran kualitas ibadah-ibadah yang lainnya, maka sholat harus pertama kali diajarkan. Tentu mengajarkan sholat juga mengajarkan perangkat-perangkat untuk menyempurnakan ibadah sholat. Terkait dengan toharohnya, cara bersucinya, kemudian terkait dengan bacaan-bacaannya, terkait dengan Al-Quran yang harus dia baca. Maka ini penting sekali. Ya, mengajarkan sholat juga sekaligus mengajarkan Al-Quran bagaimana cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan aturan, bagaimana tahsinnya, bagaimana tartilnya. Sehingga ini akan menjadi suatu kelengkapan, menjadi suatu kesatuan yang utuh, bahwa mengajarkan sholat adalah juga mengajarkan perangkat-perangkat yang bisa menjadi pendorong untuk terwujudnya ataupun terlaksananya sholat yang baik dan benar. Sahabat-sahabat jamaah kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita rumuskan dari penjelasan Al-Quran melalui ayat-ayatnya, yang ternyata langkah-langkah tersebut sangat efektif sekali. Terbukti Ismail alaihissalam menjadi pribadi yang sholih, menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya terukir secara mulia, secara baik di dalam Al-Quran dan menjadi panutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Ismail tidak boleh hanya berhenti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tetapi Ismail ini harus senantiasa regenerasi, harus senantiasa muncul, karena inilah yang diharapkan. Generasi-generasi Ismail yang akan mewarnai, yang akan menghidupkan kehidupan dunia ini dengan warna-warna yang indah, warna-warna yang senantiasa memancarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan, totalitas dalam menjalankan perintah Allah. Dan kita bisa lihat bagaimana keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus menjalankan perintah yang sangat berat,
Walaupun Nabi Ibrahim harus menyampaikan keputusan, menyampaikan perintah Allah menyembelih putranya, ternyata dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan keridhaan hatinya, Nabi Ismail alaihissalam menerima segala bentuk konsekuensi perintah Allah tersebut. Ya abatif alma tu'mar satajudini insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku yang aku sayangi, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, engkau akan mendapati diriku insyaallah orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah tersebut. Inilah yang kita harapkan. Anak yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tuanya senantiasa berbakti, tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Ini yang akan menjadi penyejuk mata kita. Ini menjadi semacam hiburan tersendiri untuk orang tuanya yang menginginkan bagaimana anaknya tersebut tumbuh kembang dalam kebaikan, tumbuh kembang dalam bimbingan Islam, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan generasi tersebut senantiasa muncul. Yang hari ini kita dihadapkan pada suatu fenomena di mana anak-anak remaja kita berada dalam kondisi kritis, berada dalam kondisi di mana mereka kehilangan arah, karena bisa jadi hal tersebut terjadi karena faktor orang tua yang tidak memberikan bimbingan, orang tua yang tidak memproses tarbiyah sesuai dengan apa yang Al-Quran gariskan, apa yang Al-Quran contohkan. Maka ini menjadi muhasabah untuk kita. Mari sama-sama kita melihat kembali Al-Quran. Mari sama-sama kita kembali melihat bagaimana uswah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah terbukti berhasil manjur dengan langkah-langkahnya, yang ini bisa kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan keturunan kita, generasi kita, generasi anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang terbaik, generasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, generasi yang senantiasa dicurahkan rahmat untuk mereka, generasi-generasi yang senantiasa terbimbing, ada di jalan Allah, memiliki semangat untuk menghidupkan dan meninggikan kalimat Allah, dan siap menjadi pejuang-pejuang agama Allah, mendakwahkan kebaikan-kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita, setiap langkah kita, setiap harapan kita, setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita semua beserta keluarga kita, beserta anak dan juga pasangan-pasangan kita dikumpulkan kembali di surga Allah dengan penuh kenikmatan yang luar biasa, dengan penuh sajian-sajian yang maha hebat, maha luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenikmatan yang paling utama, kenikmatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.